Selanjutnya kita akan melanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis. Ya, kitab Durrun Nafis ini juga cabang dari kitab Al-Futuhat. Jadi sumber induk dari kitab Al-Futuhat ini adalah sumber ajaran dalam kitab Ad-Durrun Nafis ini merujuk pada kitab Al-Futuhat. Maka ngajinya disandingkan supaya uraian di sini dengan di sini itu nyambung. Hanya saja Ad-Durrun Nafis ini karya ulama Nusantara, di mana karya ini sangat praktis ya, yang mengurai soal ilmu hakikat ya, dengan menggunakan bahasa Melayu. Al-Faslus Salis bermula fasal yang ketiga fi bayani tauhid sifat, di dalam menjelaskan tauhid sifat. Jadi yang ketiga membahas tauhid sifat. Sebelumnya kita sudah membahas tauhidul af'al yang pertama, tauhidul asma ya, minggu yang lalu sudah selesai. Minggu ini kita membahas tauhidus sifat, yaitu tauhid tentang sifat. Apa yang dimaksud dengan tauhidus sifat? Bermula fasal yang ketiga pada menyatakan tauhid sifat, yakni mengesahkan Allah Ta'ala pada segala sifat yang berdiri ia pada zat Allah. Nah, ini kita pelan-pelan supaya kita paham maksud yang dikehendaki oleh Syekh Nafis Al-Banjari. Apa sih yang dimaksud dengan tauhid sifat? Tauhid sifat itu yang mengisahkan sifat. Nah, terus maksudnya apa? Yaitu mengesahkan Allah, mengesahkan Allah. Jadi kita mengesahkan Allah, artinya selain Allah yang nggak ada. Pada segala sifat yang berdiri ia pada zat, ya, mengesahkan Allah dari segala sifat yang berdiri pada zat, yaitu ibarat daripada fana segala sifat makhluk sama ada sifat dirinya atau lainnya. Sekalian itu fana ia di dalam sifat Allah. Ini ada dua bagian yang perlu kita jelaskan. Yang pertama, tauhid sifat itu apa? Mengesahkan Allah Ta'ala pada segala sifat yang berdiri ia pada zat. Jadi zat itu ya nggak lepas dari sifat. Sifat ini pasti selalu ada pada zat. Nah, kita esahkan. Kita esahkan itu artinya kita pandang kembali kepada Allah. Apapun bentuk sifat yang ada pada zat. Nah, kemudian dalam prakteknya, teoritisnya, Syekh Nafis memberikan penjelasan yang ini istilahnya, penjelasannya ini sudah membumi. Membumi ini artinya mudah kita pahami. Yaitu beliau menyatakan ibarat daripada fana segala sifat makhluk. Maksudnya kita supaya fana ya segala sifat makhluk ya, istilahnya objek diri kita. Fana segala sifat makhluk sama ada sifat dirinya ya, atau lainnya, sekalian itu fana ya di dalam sifat Allah. Jadi maksudnya kita melihat objek makhluk ini sebagai pendekatan supaya akal kita itu mudah paham. Kalau tadi itu kan agak melangit, agak teoritis ya. Ini praktisnya. Jadi kita ini sebagai makhluk, kemudian kita diajarin ilmu tauhid sifat.
Maksud tauhid sifat yaitu mengesahkan bahwa sifat yang ada di dalam diri kita itu harus difanakan, ya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sifat yang ada di dalam dirinya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian fana ia di dalam sifat Allah. Nah, sebagai gambaran kecil. Contoh di dalam diri kita ini ada sifat ma'ani, ya. Sifat ma'ani itu kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ini dalam teologi Asy'ariyah ada sifat wajib bagi Allah 20. Sifat wajib bagi Allah 20 dibagi menjadi 4. Nafsiyah 1 wujud, kemudian salbiyah ini sifat khususiyah yang dimiliki oleh Allah, yaitu qidam, baqo, mulakhawatu lil khawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Kemudian yang ketiga baru ma'ani. Ma'ani ada 7. Kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor. Kudroh ini ya sifatnya Allah. Ya, kudrot kuasa. Irodat kehendak. Ilmu ya ilmu. Hayat hidup. Sama mendengar. Basor melihat. Kalam berbicara. Ini semua adalah sifat milik Allah. Karena dalam sifat 20 ini ya dibagi 4 tadi, sifat ma'ani ini adalah milik Allah. Terus kok di dalam diri kita ada? Lah kita ini siapa? Oh, ternyata diri kita setelah dicek, kita ini makhluknya Allah. Jasad kita diciptakan dari proses sulalah mintin saripati tanah, berproses menjadi sperma, berproses menjadi zigot, berproses menjadi alaqah, mudghah gitu ya. Akhirnya wujudlah bentuk fisik manusia. Oh iya, berarti wujud kita, fisik kita ini Allah yang mengadakan. Terus di dalam diri kita ini ada ruh. Ruh ini yang menghidupkan jasmani kita. Ruh ini min amri Rabbi. Ruh ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh ini yang menghidupkan sifat hayat. Maka kalau ada ruh sifat hayat, hidup ini nyata. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan bisa bergerak, ya. Semua gerakan dari ujung rambut, ujung kuku, ya semua normal. Lah, di dalam diri kita ada istilahnya, kalau bahasa filsafatnya itu disebut dengan teori emanasi, ya. Tapi dalam bahasa ilmu hakikat itu menggunakan bahasa tajalli. Jadi kita wujud kita ini Allah yang menciptakan, ruh kita juga milik Allah. Kemudian setelah itu muncul sifat-sifat, sifat kudroh, kuasa. Ini milik Allah. Tapi karena di dalam diri kita ada ruh, oh kita berkuasa ngaji malam ini. Ini ada kudroh. Lah, hakikat kudroh yang ada dalam diri kita ini harus kita nafikan, kita fanakan, kita kembalikan kepada Allah. Artinya, oh iya, saya tidak punya daya apa-apa. Kudroh ini kudroh Allah. Itu. Maka akhirnya bisa merasakan la haula wala quwata illa billah. Karena kudroh ini sifat Allah. Kita sebagai hamba nggak punya apa-apa. Irodah kehendak. Irodah ya yang ada ya irodah Allah. Kita malam ini ya tiba-tiba keinginan ngaji. Ya irodah ini yang menghendaki Allah. Lah, ketika sudah muncul irodah ini, kita disuruh belajar untuk menafikan diri kita.
sifat-sifat irodah ini dikembalikan kepada Allah. Oh iya ya, ternyata ya, kehendak ini saya ngaji ya atas anugerah Allah. Kudroh kuasa ngaji juga karena Allah. Gitu. Terus ilmu kita mendengarkan penjelasan uraian Al-Futuhat, uraian Durun Nafis. Ya, kita diberikan paham ilmu. Ya. Terus setelah kita paham ilmu ini, oh ilmu. Ya hakikatnya kita paham ini ya Allah yang memberikan pemahaman. Maka kalau orang yang sudah paham ilmu hakikat tidak pernah muncul ujub takabur, wah merasa hebat, merasa paling alim, merasa segala-galanya, tidak. Karena dia memahami hakikat ilmu yang saya pahami ini milik Allah. Ini kaitannya dengan tauhid sifat. Ya, kita menundukkan ego kita yang sering mengaku-ngaku tadi, mengaku punya kudroh, mengaku irodah, mengaku punya ilmu. Ini kita tundukkan, kita nafikan kembali kepada Allah. Kita fanakan. Oh iya, ilmu ini juga milik Allah. Ya, maka seringkali para ulama itu kalau ngaji ya subhanaka la ilmalana. Subhanaka la ilmalana, tidak ada ilmu bagiku ilama alam tanah. Ini sebagai sifat ketawaduan bahwa dirinya ini tidak bisa apa-apa. Hakikatnya ilmu semua milikmu ya Allah. Ini namanya kita sudah mulai mempraktikkan, memfanakkan diri di dalam sifat-sifat tadi. Ya, kudroh, irodah, ilmu, hayat hidup. Hidup kita bisa hidup seperti ini, ada ruh dan ruh min amri robbi. Artinya kalau kita bisa melek, bisa mendengar, yaitu hakikatnya ada ruh dan ruh itu adalah min amri robbi. Dengan kata lain, ya kita jangan mengaku hidup ini milik kita, wong itu semua milik Allah. Maka suatu saat ketika ruh kita diambil, jasmani kita sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Mata nggak bisa melihat, telinga nggak bisa mendengar. Ini kalau ruh sudah dilepas dari jasmani kita. Artinya semua milik Allah. Ya, hayat sama mendengar. Ya, mendengar, yang mendengar ini bukan sebatas telinga, tapi karena ada ruh, sehingga kita bisa mendengar, menyerap, menghayati. Kemudian sama basor, ya, melihat itu bukan sebatas kornea mata. Kornea mata hanya sebagai alat. Tapi kalau kornea mata ini nggak ada ruhnya, maka nggak berfungsi. Coba kornea mata diambil, dilepas dari ruh, ya pasti nggak bisa berfungsi. Gitu. Maka ketika kita melihat, oh kita bisa menafikan sifat kita, mengembalikan kepada Allah. Ketika kita mendengar, oh iya ini yang memberikan pendengaran adalah Allah. Kemudian yang terakhir kalam, ya bisa bicara. Itu bukan karena kita, tapi itu karena ada ruh ini yang menghidupkan seluruh sifat-sifat yang ada di dalam diri kita. Kalau ruh diambil, maka lesan kita tidak bisa bicara apa-apa. Nah, dengan pendekatan 7 sifat ma'ani ini, kita sebagai hamba ternyata ada tajalli, ada madhar 7 sifat ma'ani yang milik Allah. Maka prakteknya supaya kita ini bisa benar-benar mengamalkan, yaitu dengan pengamalan bahwa tidak ada kudroh di dalam diri saya kecuali Allah. La kudrota illallah, la irodata illallah. Ya, tidak ada kudroh kecuali Allah, tidak ada kehendak kecuali Allah, tidak ada hayat kecuali Allah. La ilma illallah, la hayata illallah, la basyara illallah, la kalama illallah. Akhirnya muncul, oh iya, ternyata nosing, diri saya nggak ada. Itu. Maka dalam prakteknya ini sering dikaitkan dengan zikir nafi isbat yang disebut zikir zahar, la ilaha illallah.
makna-makna yang terkandung dalam tadi la ilaha illallah kemudian dikaitkan dengan rahasia 7 sifat ma'ani, ya, dengan mempraktekkan la qudrata illallah, la iradata illallah, la sam'a illallah, maka lambat laun kita mulai memahami, mulai merasakan, oh iya, ternyata diri kita tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Maka sifat-sifat 7 ma'ani yang muncul di dalam diri kita, kita kembalikan kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, inilah ya yang dimaksud dengan bahwa memfanakan segala sifat makhluk sama ada sifat dirinya atau lainnya, sekalian itu fana di dalam sifat Allah, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai ini dulu. Dikit-dikit teori ini sedikit, tapi praktis, paham dan aplikatif. Ya, kalau orang yang sudah punya zikir nafi isbat, ya tinggal la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu makna-makna 7 sifat ma'ani itu bisa dihayati, dikaitkan sehingga bisa merasakan ya kedalamannya, kemudian sampai pada puncaknya merasakan la maujuda illallah. Itu hanya dirasakan, itu tidak untuk diucapkan, tidak untuk digembar-gemborkan, tidak untuk dipamer-pamerkan. Ini sesuai dengan ajaran Syekh Nafis Al-Banjari dan juga para ulama-ulama hakikat lain. Cukup dinikmati, setelah paham, dinikmati, dirasakan, cukup. Ya, orang lain nggak tahu, nggak apa-apa. Orang lain ya ngatain kamu awam, nggak apa-apa, karena ini ilmu zuk, ilmu rasa yang bisa dirasakan oleh para salik yang benar-benar dia istiqomah di dalam mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan memahami ajaran dalam kitab ini dan juga diberikan kemudahan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sampai di sini. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.